Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam pemuda ya. Salam. Pada siang hari ini, sore hari ini merupakan hari yang bersejarah ya, yaitu tanggal 28 Oktober 2020 ya. Pada kesempatan kali ini berjumpa dengan saya, sahabat jurnalis semuanya dimanapun Anda berada, pada kegiatan sore hari ini, yaitu dialog pemuda anti narkoba ya. Di tempat kita pada saat ini sudah hadir beberapa narasumber yang hebat-hebat ya. Bisa diperkenalkan dulu mungkin Pak ya. Yang pertama yaitu Ketua DPD Perang Kota Cilegon, Bung Dayat. Yang kedua Bung AKBP Abdul Majid, Kepala BNN Kota Cilegon. Terus yang ketiganya Bapak Tubagus Usman, Ketua Umum DPP Perang Indonesia. Ya Pak, gagas ya. Ada gagasan acara pada sore hari ini, yaitu digagas oleh yang menginisiasi kegiatan hari ini dalam rangka Sumpah Pemuda. Jadi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tanggal 28 Oktober 2020. Ini semata-mata kecintaan kami Perang Kota Cilegon terhadap generasi bangsa kita. Maka tema besar gagasan hari ini adalah Sumpah Pemuda Anti Narkoba. Jadi kami bersumpah di sini untuk menjadikan narkoba sebagai musuh bersama. Alhamdulillah gagasan singkat ini, gagasan secuil dari kami ini kemudian direspon luar biasa oleh KNP Kota Cilegon yang kemudian bekerja sama. Dan saya juga didukung penuh oleh BNN, langsung Kepala BNN Pak AKBP Abdul Majid. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada BNN, kepada KNPI, dan dalam waktu cepat juga saya berkomunikasi dengan Ketua atau Kepala Paguyuban Lurah Bung Mulhiji Eskom MM. Ini sahabat saya, dengan begitu cepat juga merespon. Kenapa? Karena memang narkoba ini harus benar-benar kita lawan. Kenapa harus kita lawan? Ya narkoba ini sangat merusak generasi muda bangsa kita. Saking cintanya itulah pada 28 Oktober 2020 ini saya menggagas peringatan Hari Sumpah Pemuda dalam bentuk melakukan komitmen bersama upaya menciptakan Cilegon yang bersinar, Pak Kepala. Bersinar itu bersih dari narkoba. Kalau sudah bersih dari narkoba, Bung Hasidi, insya Allah ya Cilegon juga akan bersih dari hal-hal yang lainnya. Karena narkoba ini menjadi potensi sumber sesuatu yang akan mengakibatkan buruk bagi perbuatan, kelakuan, kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu kita di masa pandemi ini tidak luput juga konsentrasi saya. Walaupun ada banyak pihak konsentrasinya ke COVID, Pak Kepala, ya kan, disinfektan, masker, jaga jarak, tapi narkoba banyak masuk karena fokusnya di virus ya Ketum ya. Nah maka saya tetap sebagai organisasi penggiat anti narkotika menggelar kegiatan ini dalam rangka memperkuat kembali ya kebersamaan kita BNN, pemerintah, pemuda KNPI dan juga ketua umum yang melahirkan organisasi kita ini membentengi Cilegon dari derasnya serangan narkoba dari berbagai macam daerah, karena Cilegon ini menjadi pintu gerbang ya Jawa Sumatera yang lintasan perekonomiannya, lintasan transportasinya sangat memungkinkan. Maka saya hadirkan Kepala BNN untuk bagaimana nanti berkomitmen bersama kami dimanapun berada, terus menyuarakan untuk memerangi narkoba. Salam pemuda. Salam. Bagi kami narkoba adalah musuh bersama. Untuk itu saya mohon dukungan semua pihak agar Cilegon tetap jaya dan bersinar bersih dari narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Dayat. Ya. Luar biasa ya. Gagasan yang digagas oleh Bung Dayat ini cukup cemerlang sekali. Para sahabat jurnalis dimanapun Anda berada,
pada sore hari ini kita cukup bersyukur ya, dengan adanya perang ini salah satu solusi mungkin ya untuk mengurangi angka narkoba yang masuk ke Kota Cilegon begitu. Baik, yang selanjutnya bisa diperkenalkan Bapak AKBP Abdul Majid, Kepala BNN Kota Cilegon. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada panitia penyelenggara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan kaitannya dengan gerakan anti narkoba ya, yang diselenggarakan oleh DPD Perang Cilegon. Terima kasih juga kepada Ketua Umum DPP Perang, kepada Ketua KNPI Cilegon, kepada Ketua Paguyuban Lurah ya, Lurah sekota Cilegon. Nah, itu saya selaku Ketua BNNK sangat berterima kasih sekali. Kalian semua sudah punya inisiatif dalam hal P4GN, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ya. Kebetulan saya di BNNK ini belum lama ya menjabat selaku Kepala BNNK Cilegon, yang sebelumnya saya di Provinsi Banten, di BNN Provinsi Banten. Saya pernah menjabat sebagai bidang pemberantasan, kemudian di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga makanya banyak sekali teman-teman kita dari penggiat-penggiat anti narkoba. Nah, mungkin itu aja sebagai perkenalan saya dulu ya. Baru ke yang lainnya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak AKBP Abdul Majid ya. Yang selanjutnya bisa diperkenalkan Bapak Tubagus Usman ya, Ketua DPP Perang Indonesia. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Perang Indonesia Kota Cilegon yang mempunyai ide dan gagasan ini sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi. Yang saya hormati Ketua DPD kegiatan organisasi penggiat narkoba seperti Perang ini, dan yang kami hormati, sangat hormati Ketua Paguyuban Lurah Kota Cilegon, sangat luar biasa, jiwanya sangat luar biasa, saya akui lah, ancung jempol, karena saya pernah mensosialisasikan bayi narkoba di kantor kelurahan itu. Dengan kegiatan memperingati Sumpah Pemuda ini sangat luar biasa. Situasi di saat ini memang pemuda ini banyak menjadi korban-korban penyalahguna narkoba. Bukan hanya di lingkungan saja, tetapi didominasi dengan di dalam penjara juga. Di dalam penjara juga itu sangat luar biasa. Hampir semua didominasi dengan pemuda dengan kasus narkoba. Ya mungkin nanti lebih jauhnya lagi nanti saya sampaikan. Mungkin ini perkenalkan. Nama saya Tubagus Usman, Ketua Umum Perkumpulan Anti Narkotika Indonesia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Tubagus Usman yang sudah memperkenalkan diri ya. Selanjutnya yaitu Bapak Muhriji, Ketua Paguyuban Lurah Kota Cilegon. Dipersilakan Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maba'du yang sama-sama kita banggakan Ketua DPD Perang Kota Cilegon Bung Dayat, juga yang saya hormati, yang saya banggakan Pak AKBP Abdul Majid, beliau adalah Ketua BNNK Kota Cilegon, juga Bung Mumu dan Ketua DPP Perang Bapak Tubagus Usman. Salam pemuda. Salam. Karena saya juga bagian dari pemuda, saya sedikit agak bersemangat karena memang ini merefleksi kita dalam Sumpah Pemuda. Tepat kiranya bahwa hari ini sudah 92 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 2020, 92 tahun kita sudah mengikrarkan diri seluruh pemuda se-Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bung Dayat yang telah menginisiasi bahwa narkoba, komitmen kita jelas bahwa narkoba musuh bersama. Statement ini juga disampaikan Barat Pulau Jawa, di situ perlintasan
pintu gerbangnya transportasi sangat dominan dalam peredarannya. Bicara narkoba, ini harus konsisten dalam mensosialisasikan bahaya narkoba. Ternyata narkoba itu bukan bicara heroin, tidak bicara putau dan sebagainya. Ternyata termasuk ikut di dalamnya. Karena narkoba itu di dalamnya juga banyak sekali macam-macamnya. Oleh karena itu, saya akan bicara perspektif kewilayahan bahwa kita ada 43 kelurahan dari berbagai macam kondisi dan kultur. Kita tahu bahwa Kecamatan Citangkil dan Jombang memiliki penduduk yang banyak, terpadat, dan ini juga kita tahu bahwa kalau penduduknya banyak, problematikanya pasti akan tinggi gitu. Oleh karena itu, kami di kelurahan-kelurahan mewakili teman-teman lurah sekota Cilegon berkomitmen, salah satunya ada tadi disinggung oleh Ketua DPP bahwa di kelurahan kami memberikan edukasi tentang bagaimana bahaya narkoba di anak-anak muda. Oleh karena itu, saya secara pribadi, secara organisasi maupun secara instansi pemerintah dalam ini Ketua Paguyuban Kota Cilegon berkomitmen bagaimana narkoba kita lawan. Cilegon termasuk di dalamnya adalah seluruh kelurahan memiliki potensi yang besar akan peredaran narkoba. Mudah-mudahan dalam dialog ini akan didengar oleh seluruh masyarakat Kota Cilegon khususnya dan menjadi ancaman bagi mereka-mereka yang mengedarkan, memakai dan sebagainya. Ini menjadi salah satu edukasi bahwa ayo stop narkoba. Saya kira itu untuk prolog kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Stop narkoba. Stop narkoba. Ya, Bung Reji ini dulu sempat juga jadi sekretaris KNP ya, Bung ya? Iya. Pada tahun 2000 berapa ya? 2008 kalau nggak salah ya. 2002 ya, 2002. Cukup luar biasa. Tepuk tangan untuk Bang Reji. Baik, selanjutnya yaitu yang kita tunggu-tunggu, ini harinya beliau ini. Usia lial ini. Iya, usia lial. Bung Najmudin ya, atau Bung Mumu sebagai Ketua DPD KNPI Kota Cilegon. Pemuda. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam. Baiklah, perkenalkan saya Najmudin dari DPD KNPI Kota Cilegon yang di tanggal 28 Oktober menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya para pemuda. Yang saya hormati Ketua BNN Kota Cilegon, Bapak Abdul Majid. Yang saya hormati Ketua DPP Perang Indonesia, Bapak Tubagus Usman. Yang saya hormati Bapak Muriji selaku Paguyuban Lurah sekaligus senior kita di KNPI. Dan yang saya hormati sekaligus saya banggakan Kakanda Hidayatullah yang telah menginisiasi acara ini. Beliau di mana sebagai DPD KNPI, DPD Perang sekaligus Ketua Majelis Pemuda Indonesia KNPI Kota Cilegon. Baiklah para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, bahwa pada hari ini cuaca yang sangat cerah ini walaupun habis hujan, di mana tanggal 28 Oktober merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia khususnya para pemuda yang di tahun 1928 itu bersatunya untuk melawan penjajahan. Namun pada saat
ini pada saat mengisi kemerdekaan ini, pemuda itu harus mampu di dunia untuk bersama-sama tidak menggunakan narkoba. Mungkin itu saja pembuka dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pemuda. Hidup! Terima kasih Pak Ketua. Ya. Mungkin harinya beliau ya, hari bahagia ini ya. Siap, ya. Hari yang merupakan hari yang cukup bersejarah ya. Ya. Mudah-mudahan pemuda di Kota Cilegon khususnya ini menjadi pemuda yang tangguh, terjauh dari narkoba ya. Seperti itu. Baik, untuk sesi pertama saya kira cukup. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Kali ini kita masuki pada sesi kedua, yaitu dialog ya pada para narasumber kita yang hebat pada sore hari ini. Mungkin saya akan bertanya pada Kepala BNN dulu ya, Kepala BNN Kota Cilegon, yaitu Bapak Abdul Majid, AKBP Abdul Majid. Pak, perkembangan informasi tentang narkoba di Kota Cilegon ini Pak, seperti siapa sih Pak? Kasus dan juga hiruk pikuknya peredaran narkoba di Kota Cilegon ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih ya untuk masalah perkembangan situasi peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Cilegon ya, khususnya di Kota Cilegon. Pada dasarnya Cilegon ini sebenarnya ya tidak termasuk ranking. Artinya kalau ranking itu di tingkat provinsi ada 1, 2, dan 3 ya. Tapi kita masuknya pada harapan. Ya, harapan. Kalau ranking artinya tidak masuk kelas lah bahwa peredaran gelap narkoba di Cilegon ini dominan, tidak ya. Jadi masih batas-batas yang wajar ya. Dalam arti masih di bawah ranking ya. Karena di tingkat provinsi ini urutan keempat kita ini. Yang pertama kan Kota Tangerang, kemudian Tangsel sama kabupaten ya, baru ke kita ya. Tapi kita tidak boleh lengah, tidak boleh lengah. Karena kita ini merupakan perlintasan. Memang setiap kasus yang terungkap di sini, walaupun besar kan hitungannya satu Pak. Satu orang satu kasus, dapat 1 on juga 1 kasus, kira-kira begitu. Itu beberapa kali kita melakukan pengungkapan di sini, ada 1 ton, ada 800 kilo ya, apa itu ganja, apa sabu. Nah di sini ya, sekalipun bukan untuk konsumsi orang-orang Cilegon, tapi ini merupakan perlintasan, kita harus waspada. Artinya kita berharap semua elemen masyarakat atau semua penggiat anti narkoba, ormas atau LSM harus peduli terhadap ancaman bahaya narkoba ya. Karena kalau hanya mengandalkan aparat dalam hal P4GN ya, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, hal yang akan kita bisa mengatasi masalah itu. 1, keterbatasan sumber daya manusia ya di BNN. 2, dukungan anggaran ya, termasuk di kepolisian juga. Karena Indonesia darurat narkoba, artinya harus gotong royong kita. Harus gotong royong. Harus sinergi antara birokrasi dengan pengusaha, dengan masyarakat ya. Semua di situ harus kerjasama. Makanya kita memiliki sasaran di dalam P4GN ini, ada sasaran lingkungan masyarakat, ada sasaran lingkungan pendidikan, ada sasaran lingkungan pekerja. Kalau lingkungan pekerja dibagi 2, instansi pemerintah sama swasta.
Artinya swasta juga harus peduli dong. Nanti penggiat anti narkoba di sini perang, tolong digandeng itu. Perusahaan-perusahaan industri itu harus peduli dengan pemberantasan narkoba. Mereka punya kewajiban untuk partisipasi. Di satu sisi peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 12 tahun 2019, fasilitasi P4GN itu oleh pemerintahan daerah harus ada, dan gandeng itu pengusaha-pengusaha itu. CSR-nya tarik, gunakan untuk kegiatan P4GN. Jadi tidak hanya anggaran pemerintah. Kita sudah bekerja sama juga dengan BUMN di sini, dengan BUMD dalam hal kegiatan P4GN ya. Baik BNK Cilegon maupun BNN Provinsi, kita menyelenggarakan kegiatan pelatihan misalkan di sini untuk masyarakat yang rentan terhadap narkoba atau wilayah-wilayah yang dianggap kesenjangan untuk mencari lapangan pekerjaan. Nah, kita rangkul mereka, kita latih, kita didik, kita berikan lapangan pekerjaan. Jadi tugas BNN itu bukan hanya sekedar sosialisasi atau nangkap, tetapi ya untuk pemberdayaan alternatif, pemberdayaan terhadap masyarakat yang terancam dengan bahaya narkoba harus kita gali, harus kita rangkul, harus kita ambil, berikan pendidikan. Kalau perlu kita berikan modal. Dari mana modalnya? Ya sinergitas dari BUMN, BUMD, dari pemerintah, dan ini sudah terbukti dengan perang. Perang banyak sekali pengabdiannya terhadap warga masyarakat Banten sehingga terangkat BNN itu. Beliau mantan narapidana dibina juga, diberikan lapangan pekerjaan, dilatih. Masalah perbengkelan, masalah bikin sepatu, masalah bikin bunga, kreatif semua, bikin mainan-mainan semua. Jadi bukan hanya sekedar untuk sosialisasi saja. Jadi mereka juga dibekali ilmu pengetahuan untuk keterampilan supaya orang-orang yang rentan terhadap bahaya narkoba itu bisa terkendali, karena masyarakat akan gampang terpengaruh ya, akan gampang tergoda dengan iming-iming apabila ekonominya lemah. Nah di situ makanya semua kita harus gotong royong bagaimana menciptakan masyarakat itu supaya ada kesejahteraan, supaya punya lapangan pekerjaan. Nah di sini punya peran banyak sekali pemuda ya di sini. Jadi Komite Nasional Pemuda Indonesia ya. Nah, itu. Ini sangat besar sama ya. Sebagai organisasi kepemudaan ini, kalau memang cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, selamatkanlah anak bangsa ini ya. Generasi-generasi milenial ini mulai dari tingkat sekolahan SD, SMP, SMA sampai para pemuda ini 20 tahun yang akan datang. Ini generasi yang kita persiapkan, akan kita petik hasilnya. Tetapi kalau kita ini tidak bekerja, tidak mampu menyelamatkan generasi bangsa, akhirnya terpapar narkoba. Sementara saya yang lainnya sudah pada tua, anak-anak narkoba, terus siapa yang akan memegang komando pemerintahan ini? Yang akan meneruskan kelanjutan pembangunan ini siapa? Kalau aparatnya sudah terpapar, apa polisi, apa tentara, apa ASN, yang lainnya, yang kita banggakan, yang kita harapkan sebagai generasi penerus bangsa. Nah ini yang harus kita jaga. Jadi jangan Anda ini selaku penggiat atau selaku yang memiliki organisasi kemasyarakatan, mari sama-sama selamatkan anak bangsa kita ini. Kalau di lingkungan masyarakat, ibu-ibu juga bisa kita berikan pendidikan masalah ancaman bahaya narkoba melalui ibu PKK, melalui organisasi pengajian, macam-macam, melalui Dewan Kemakmuran Masjid, semua itu bisa kita masukkan karena kita darurat narkoba. Bahkan kita ini dukungan dari instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, Inpres ini semua kementerian lembaga, Panglima TNI dan Kapolri sampai ke pemerintahan daerah, sampai ke tingkat kelurahan desa itu wajib melaksanakan P4GN. Artinya di situ kerjasama BNN RI dengan Mendagri, dengan semua kementerian itu ada. Makanya
kelurahan. Kalau di kota kelurahan, kalau di kabupaten berarti desa. Di situ harus mengalokasikan anggaran untuk P4GN. Apa sih P4GN? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Serotlah di situ, seraplah, kasihkanlah ke pemuda. Lakukan kegiatan P4GN. Apa sih bentuknya? Ngadakan kegiatan olahraga dengan kampanye anti narkoba boleh, ya. Mau tes urin juga boleh, tinggal kerjasama sama Pak Iqbal di BNN Kota Cilegon. Warga saya atau organisasi saya mau dites urin boleh, ya, untuk dicek sejauh mana tingkat keterlibatannya atau terpaparnya. Kita harus tahu orang yang sudah terpapar dengan narkoba karena dia selaku pengguna, wajib kita selamatkan, bukan harus dihukum. Di situ sudah diatur di dalam Undang-Undang 35 tentang tindak pidana narkotika, ya, bahwa pengguna narkoba itu atau orang-orang yang sudah terpapar dengan narkoba harus diselamatkan. Dengan cara apa? Direhabilitasi. Diatur di dalam pasal 5 ke IPWL. Apa IPWL itu? Instansi penerima wajib lapor, puskesmas yang sudah ditunjuk atau rumah sakit atau BNNK, karena di situ ada klinik. Tidak akan dihukum kalau Anda melaporkan diri. Cepat. Tetapi sebaliknya apabila tidak melaporkan dan ketahuan, bisa kena sanksi. Kita ini selaku keluarga, apa anak, istri atau suami, ada salah satu di lingkungan keluarga kita yang terpapar tetapi tidak mau melaporkan, bisa dijerat dengan pidana di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika pasal 128. Ingat itu. Mendingan dihukum atau mendingan lapor? Kan kita harus menyelamatkan generasi muda kita. Setuju? Nah, kemudian BNN tagar apa sih hidup 100% itu? Di situ harus produktif. Kalau sadar anti narkoba, bahwa narkoba itu merupakan ancaman kita bersama. Sadar anti radikalisme itu cara lain enggak. Pak Usman yang pakai peci, ya. Peci hitam itu kenapa dipakai, ya? Sebelum merdeka sama Pak Karno itu untuk salah satu strategis perang politik. Sesuai hati ade karena emeng-emeng kudu karo liyane. Salah satu salah Pak Waris dimilih warisan. Kita orang terima karena kita pilih. Sesuai hati ade karena emeng-emeng kudu karo liyane. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Mas Asidi, wow ya, dari sahabat jurnalis dimanapun Anda berada, masih tetap panteng ya di podcast Dialog Pemuda Anti Narkoba. Baik, setelah tadi AKBP Abdul Majid, Kepala BNN Kota Cilegon, menjelaskan kasus narkoba di Kota Cilegon dan juga pencegahannya seperti apa. Saatnya kita yang selanjutnya yaitu Bapak Bagus Usman, Ketua Umum DPP Perang Indonesia. Bang, sampai sejauh mana sih yang dilakukan perang sampai saat ini? Apa saja yang sudah dilakukan khususnya untuk kalangan generasi muda nih? Terima kasih. Saat ini di saat kita kebentur dengan COVID-19, jadi sulit untuk mengumpulkan ini, tapi tidak patah semangat. Kita mensosialisasikan, bukan hanya mensosialisasikan, tapi membuat karya-karya di rumah
semacam kayak pembuatan bonsai, pemberdayaan alternatif, misalkan perbengkelan apa. Jadi disitulah peran anggota dan masyarakat pemuda untuk dia bisa stop dari bahaya narkoba. Kenapa dibilang harus stop bahaya narkoba? Biasanya orang pulang di dalam penjara dia sulit untuk mencari pekerjaan. Jangan katanya ataupun isu, saya sendiri sudah 3 kali masuk dalam penjara. Karena apa? Sulit untuk mencari kerjaan. Boro-boro kita mempunyai KTP ya, apalagi untuk membuat SKCK itu, apalagi sudah di blacklist lah, sulit untuk mencari kerjaan. Tapi di saat tidak ada yang merangkul, dia itu bisa komunikasi dengan bos yang di dalam. Karena betul kata Pak Kepala, korban narkoba itu harus diselamatkan. Jika di penjara dampaknya tidak baik, dia bisa naik kelas, entah itu jadi pengecer, pengedar ataupun sindikat narkoba seperti yang saya alami ini. Saya 3 kali masuk dalam penjara itu, 1 tahun di Lapas Serang, 2 tahun di Lapas Cipinang Narkotika, 5 tahunnya di Nusa Kambangan. Kenapa saya bolak-balik? Ya karena di saat saya bebas tidak ada yang merangkulnya. Waktu itu belum ada BNN loh, tapi sudah adanya BNN sangat luar biasa. Di situ saya dirangkul, dibina, akhirnya saya menjadi penggiat narkoba. Target saya adalah pemuda. Dengan Hari Sumpah Pemuda ini, saya sangat luar biasa. Saya sangat bangga bisa mensosialisakan dengan Kepala BNN, dengan Ketua Paguyuban Lurah Sekota Cilegon dan Ketua KNPI Kota Cilegon, Bang Mumu ini, yang insya Allah ada program tahun depan untuk roadshow di sekolahan Bang Mumu ya. Karena apa? Saya takut, Bang, jika pemuda ini menjadi budak narkoba. Karena apa? Koknya satu macam aja saya narkoba. Berapa puluh macam saya pernah menggunakan narkoba. Mungkin hidayah saya sembuh menjadi penggiat narkoba dan saya mensosialisasikan, dan program saya sekarang ini membina pemuda bahaya narkoba. Makanya saya selalu cerewetlah ke pemuda ini. Makanya dengan kegiatan ini sangat luar biasa. Kenapa? Saya mantan sindikat narkoba, bukan menjual di sini aja, se-Indonesia saya menjual. Itu target saya adalah pemuda. Betul, di Hari Sumpah Pemuda ini saya untuk pemirsa Fakta Banten, coba dengarkan, stop narkoba. Jangan memakai narkoba, jangan dibikin itu doping. Narkoba tidak kita memakai jadi Iron Man. Kata siapa tidak? Malah dampaknya sangat luar biasa. Karena narkoba itu bisa merusak fisik, mental, dan sosial. Itu penyalahgunanya. Belum bandarnya. Masuk kuburan, masuk rumah sakit, tembak mati. Udah 3 dikontrak, itu udah yakin. Kalau saya dikasih selamat itu, coba lo tobat, lo kalau nggak tobat mati. Bener teman-teman, banyak yang mati. Makanya sampai sekarang pun saya menggemborkan para pemuda untuk katakan tidak pada narkoba. Harus sadar, harus hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Kita harus benar-benar kreatif. Percuma kita kreatif harus pakai narkoba, hanya sementara. Kita enak usaha, tahu-tahu kita gerebek karena narkoba. Buat apa gitu? Dan saya 3 kali masuk penjara, itu hampir semuanya di dalam itu pemuda semua. Didominasi dengan kasus narkoba, didominasi dengan para pemuda. Jarang sampai sekarang pun orang tua yang laporan ke saya untuk dibina, untuk pemberdayaan masyarakat. Itu kebanyakannya 99% adalah pemuda yang laporan ke saya ini. Alhamdulillah hampir 60 ex-napi, ex-napsa itu dibina dengan DPP Perang Indonesia. Ada yang usaha pertanian, peternakan, bengkel, pokoknya agrobisnis semuanya. Sampai sekarang pun saya ciptakan itu karena bicara kepada saya sendiri waktu saya menjadi budak narkoba. Dan alhamdulillah itu juga didukung dengan BNN, dengan pemerintahan, dengan kementerian, bahkan dari swasta juga. Gitu Bang. Bang, ada pemirsa yang nanya nih Bang. Ya. Eka, dari Eka ya, Kang Eka, kita tahu bahwa narkoba itu lebih bahaya dari segalanya katanya Bang. Betul. Akan tetapi tugas seperti apa sih yang dilakukan terhadap pemuda yang baru merasakan atau sudah tercandu oleh narkoba gitu? Makanya sebelum menjadi akut, stop. Karena berlarut-larut pemakaian narkoba, dia itu akan menjadi orang gila. Dia itu karena apa? Kalau orang sudah memakai narkoba, otaknya sudah ngeres kemana-mana. Bisa menjadi pencuri, bisa jadi pemerkosa, bisa jadi pembunuh. Itulah karena apa? Ini adalah narkoba adalah pil iblis. Iblis itu bisa
memangsa siapa saja, bukan hanya orang lain, tapi orang tuanya juga bisa dibunuh, anaknya bisa diperkosa akibat dari dampak narkoba. Karena apa? Pakai narkoba bisa nonton bokep, bisa mencabuli anaknya yang lainnya. Karena apa? Saya bukan hanya ngomong aja, tapi di dalam penjara kamu kasus apa? Pembunuhan karena apa? Habis pakai narkoba. Hampir semua. Kamu dari mana? Dari pesantren. Karena bukan apa? Saya mencuri uang. Karena apa? Karena narkoba gitu. Itulah. Karena narkoba itu adalah ibunya kejahatan. Sangat luar biasa itu. Luar biasa ya Bang ya. Kebanyakannya pemakainya itu pemuda semua. Pemuda, ya. Makanya untuk pemuda, katakan tidak pada narkoba. Narkoba itu sangat jahat sekali. Jangan sampai coba-coba. Sekuat apapun, sehebat apapun, sehebat Iron Man, tidak akan bakalan hancur karena narkoba. Bersih dari narkoba gitu. Bergaul yang bersih, bergaul yang kita harus memilih pergaulan. Mungkin orang yang pemuda bergaul dengan para pengguna atau pengedar, dia bisa ikut serta. Tapi saya sekarang menjadi penggiat boleh dulu, tapi sekarang meskipun saya terjun ke orang narkoba, pakai narkoba, lo harus ikut gua, bukan gua ikut lo. Dulu saya sangat takut begitu, tapi sekarang lo harus ikut gua lo. Bersih narkoba. Jangan sampai gua ikut lo jadi pengguna narkoba lagi. Itu akan hancur. Iron Man juga akan hancur itu. Untuk DPP Perang Indonesia ini apa saja sih Bang selain sosialisasi yang sudah dilakukan gitu? Sosialisasi ya, bukan hanya sosialisasi aja, tapi itu pemberdayaan. Jadi apa? Karena orang yang saya kembalikan lagi, orang yang baru bebas penjara sulit mencari kerjaan, Bang. Semacam kayak burung dara masukin ke dos, disekep, dilebarin bak kemana-mana, gampang diambil orang. Nah, samanya orang yang baru bebas diambil, lu suruh jual lagi, di rumah ngelamun, ditelepon sama yang di dalam penjara. Karena apa? Waktu itu Buas mengatakan 30 lapas sudah terindikasi peredaran narkoba di dalam lapas. Apa-apa ada di lapas, apa-apa di lapas. Karena saya tahu bener, apalagi di Cipinang Narkotika, peredarannya sangat luar biasa. Nusa Kambangan yang di tengah pulau peredarannya sangat luar biasa. Malah di situ gembong-gembongnya sulit sinyal, ada pembunuh sinyal situ. Tapi otak narkoba itu bisa aja, bisa membeli apapun. Apalagi sinyal, cewek aja bisa beli masuk dalam penjara. Itulah jahat narkoba. Contohnya Friday Budiman, itu teman saya juga. Semoga diterima iman Islamnya. Saya tahu beliau juga sudah tobatan nasuha. Waktu kasus dia di Cipinang Narkotika, dia sama ceweknya masuk di ruangan KPLP juga. Saya dulu menjadi bandar narkoba di daerah Merak ini, itu cewek ngintil semua itu, nggak pakai duit, pakai narkoba sudah cewek nempel, bayangin, gitu. Itulah hebatnya narkoba. Di lapas Cilegon, Bang Adam luar biasa. Ya, baik, pemirsa, kita lanjut kembali ya setelah rehat. Sepertinya pembahasan tentang narkoba ini sangat hangat sekali ya. Kayaknya tidak mau beranjak ini semua. Baik, sesi selanjutnya yaitu Bapak Ketua Paguyuban Lurah Kota Cilegon ya, Bung Mukriji. Bung, pembinaan pemerintah sejauh ini terhadap ASN itu seperti apa sih Bang? Terkait dengan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan ASN sendiri. Ya, yang kita tahu bahwa narkoba itu tidak terfokus pada satu golongan. Jadi dia bagaikan penyakit yang menyebar ke seluruh tubuh. Jadi artinya bahwa narkoba itu masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan. Masyarakat stratanya banyak sekali. Termasuk juga ASN.
Ya, kemudian ya. Artinya bahwa narkoba itu diibaratkan kayak cantik yang menggoda para manusia yang ingin menggodanya gitu, yang ingin berkenalan dan sebagainya. Di kalangan ASN saya kira Pak Wali berkomitmen untuk secara rutin mungkin dengan BNN yang saya tahu bahwa memang di kecamatan, di OPD-OPD lain itu secara rutin melakukan tes urin. Ini bagian dari komitmen para aparatur untuk mencoba untuk berkomitmen bebas dari narkoba. Saya kira itu Bung, komitmen Pak pimpinan kita di Pemda bahwa jadwal untuk tes urin selalu kita galakkan dulu. Dan kegiatan lain yang kita alami bahwa di seluruh kelurahan itu ada sosialisasi tentang pemuda khususnya bahaya narkoba. Itu dilakukan oleh pimpinan kita. Kalau Ketua Paguyuban sendiri apa istilahnya ada himbauan khusus enggak untuk lurah se-Kota Cilegon gitu ya terkait dengan himbauan pada masyarakat dan sebagainya ya. Kita diamanahkan oleh pimpinan bahwa menjadi lurah menjadi pimpinan yang harus dekat dengan masyarakat. Dalam momen tertentu kita pasti menyelipkan hal-hal yang positif gitu. Dalam arti bahwa kampanye ataupun sosialisasi tentang bahaya narkoba kadang kita juga lakukan. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Lurah Kota Cilegon 43 kelurahan saya nyatakan pasti bebas karena memang individunya pasti sudah tahu, sudah mengerti dan sudah tahu resikonya gitu. Tadi Komandan Kepala BNN sudah menyampaikan bahwa ada masuk dalam ranah pidana ketika pengguna maupun apalagi pengedar gitu loh tidak proaktif melaporkan diri. Artinya bahwa seorang ASN akan berpikir 1000 kali ketika godaan itu akan dia coba gitu loh dengan resiko yang luar biasa gitu. Dan saya akan menambahkan tadi Ketua DPP Perang bahwa salah satu solusi bagaimana orang terhindar dari narkoba salah satunya adalah kembali lagi perdalam spiritual kita. Artinya kembali ke agama kita untuk lebih meningkatkan diri gitu. Dan kalau misalnya sudah kena, saya berpendapat bahwa tidak bisa hanya secara parsial gitu. Jadi harus komplit, harus lengkap. Jadi tidak bisa pecandu narkoba itu harus disadarkan di pesantren, tidak bisa. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara ilmu kedokteran, karena yang tadi disampaikan bahwa yang namanya narkoba itu bicaranya sudah menyangkut menyerang syaraf gitu. Tidak bisa secara spiritual saja. Jadi pendekatannya harus secara spiritual dan pendekatan medis gitu. Nah, saya kira mudah-mudahan di Cilegon khususnya ASN Cilegon yang kurang lebih sekitar 6.000 orang itu bebas dari narkoba. Apalagi Ketua DPD Perangnya juga saya yakin beliau sangat sudah mulai memperdalam ilmu agama. Saya apalagi di dalamnya juga beliau banyak sekali ulama-ulama yang sudah dekat dengan beliau sehingga DPD Perang dengan segala daya upaya dan SDM yang ada mencoba untuk menyampaikan ke masyarakat Kota Cilegon bagaimana narkoba itu sejauh mungkin jangan sampai menggoda kita semua. Dan saya yakin bahwa di ASN Cilegon insya Allah tidak 100% pasti ada ya Pak Komandan ya, pasti ada, tapi persentasenya saya pikir tidak nyampe 1% lah, karena memang tadi itu resikonya gitu. Resikonya terlalu panjang, bukan hanya pemecatan sebagai ASN-nya, tapi juga ada sanksi pidana yang akan menunggu para ASN yang mencoba-coba untuk masuk dalam ranah ataupun tergoda dengan narkoba.
Seperti itu, Bung Tadi. Terima kasih. Berarti sudah jatuh tertimpa tangga pula kalau makan narkoba ya. Iya, kesiram cat Hindar. lagi. Iya. Udah jatuh ketipan tangga, kesiram cat. Siram Aduh. cat ya. Baik, apresiasi terhadap DPD Perang Kota Cilegon sendiri selama berkegiatan di Kota Cilegon ini dari mata Ketua Paguyuban Lurah Kota Cilegon ini seperti apa nih? Ya, saya tidak bicara katanya dan hanya sebatas media karena saya juga pernah mengundang beliau dalam rangka untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba. Artinya komitmen perang DPD Perang sebagai lembaga anti narkoba itu sebagai swadaya masyarakat yang tidak ada gaji dan sebagainya, tapi mampu untuk menggelorakan bahaya narkoba, dan itu dilakukan di semua kelurahan saya pikir. Sehingga ini perlu diapresiasi, dan saya mudah-mudahan pimpinan kami di Pemerintah Kota Cilegon ada upaya untuk memaksimalkan, sebatas hanya sosialisasi, tapi juga jauh lebih itu, baik itu nanti ada pusat rehabilitasi, karena pengguna narkoba itu yang kita tahu di daerah-daerah itu sangat minim. Ini harus penanganannya serius gitu, tidak bisa secara satu-satu, sehingga kami berharap mudah-mudahan pimpinan kami bisa menganggarkan untuk bagaimana pembentukan Baik, pemirsa, kita lanjut kembali setelah pesan-pesan tadi ya. Sepertinya bahasanya ini cukup menghangat ya. Semakin sore semakin seru begitu ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Muhriji kaitan dengan ASN di Kota Cilegon yang terus berusaha untuk menjauhi narkoba dan juga mensosialisasikan pada masyarakat supaya terhindar dari narkoba ya. Baik, kali ini giliran pemuda ya yang sedang berulang tahun pada hari ini. Kayaknya nih akan menyampaikan apa ya, orasinya yang sangat ya kenceng lah gitu ya. Terkait penolakannya terhadap narkoba. Silakan Bung Mumu. Baik, terima kasih pada Kang Hasidi. Terkait narkoba, di mana narkoba ini lebih rentan terhadap penyalahgunaan itu dilakukan oleh pemuda, apa yang tadi Ketua Umum Perang sampaikan, bahwa memang betul narkoba itu masuk di seluruh lini, dan jenisnya itu sekarang tidak konvensional gitu ya. Bahkan obat-obat yang di apotek sekarang pun sekarang bisa dijadikan alat untuk obat untuk bermabuk-mabukan gitu. Oleh karena itu kita dari DPD KNP Kota Cilegon mengajak kepada seluruh pemuda bahwa di Hari Sumpah Pemuda ini, bila mana ikrar para pemuda dahulu itu untuk bersatu, mulai dari Yong Java, Yong Sunda, Yong Ambon, segala macam itu untuk mempersatukan pemuda untuk mengusir penjajah, maka di era kemerdekaan sekarang ini pemuda harus bersumpah untuk mengatakan tidak terhadap narkoba. Maka bagaimana tidak kalau umpamanya kita ikrarkan tanah air kita, terus bahasa kita, bahasa Indonesia, kalau kita sendiri pengguna narkoba, maka kita tidak akan produktif. Oleh karena itu kita dari DPD KNP Kota Cilegon itu memang karena memang belum lama ini kita resmi dilantik, jadi kita belum secara formal melakukan penyuluhan kepada sesama pemuda. Mungkin ke depan kita sebelumnya sudah berbisik kepada Ketum Perang, kita akan melakukan itu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat positif itu salah satu untuk membentengi para pemuda ini terjerumus dari jurang-jurang narkoba gitu. Oleh karena itu kami berpesan kepada teman-teman pemuda, mari kita
cari kesibukan yang positif, berolahraga yang positif, bekerja yang positif. Itu salah satu tadi tuh untuk membentengi kita dari penyalahgunaan narkoba gitu. Karena daripada pemuda-pemuda ini nongkrong di jalanan nggak karuan, nah justru itu yang akan rentan gitu. Makanya kita mengajak kepada OKP-OKP yang lain, LSM segala macam untuk berhimpun di KNPI. Yaitu salah satunya itu untuk mengisi kegiatan hal-hal yang positif gitu Kang Sidi. Bung, di Hari Sumpah Pemuda ini ya, makna apa sih yang terbesit dalam ya kepengurusan KNPI gitu untuk supaya generasi muda ini terselamatkan dari narkoba? Ya, kita memanfaatkan momentum sekarang ini tanggal 28. Maknanya kita harus flashback ke sejarah gitu. Bila mana dahulu itu boro-boro mau mau melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebebasan, berpendapat segala macam, tapi untuk kali ini kita maknanya itu harus tekad dari individu kita masing-masing untuk bisa menjauhi narkoba. Jadi memanfaatkan momentum tanggal 28 Oktober ini, kalau dahulu itu berperang melawan penjajah, ya sekarang berperangnya melawan narkoba gitu. Baik, para pemirsa, sahabat jurnalis dimanapun Anda berada, sore hari ini telah kita kupas tentang narkoba ya, baik peredaran maupun ya. Baik pemirsa, kita lanjut kembali setelah rehat sejenak tadi. Setelah 5 narasumber kita yang hadir pada sore hari ini, tentunya masih dalam suasana tanggal 28 Oktober 2020 yang merupakan Hari Sumpah Pemuda ya. Tema pada sore hari ini saya tadi lupa menyebutkan, membangun komitmen bersama dalam memerangi narkoba untuk bersinar. Hidup pemuda! Hidup! Baik, mungkin ini session terakhir ya. Dari masing-masing narasumber bisa menyampaikan pesan-pesan untuk para pemirsa dimanapun sahabat jurnalis berada. Pertama, pesan akan disampaikan sekaligus statement closing ya oleh Bung AKBP Abdul Majid, Kepala BNN Kota Cilegon. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih. Untuk kita lanjutkan di sini ada hal yang masih perlu saya sampaikan ya. Bahwa di Kota Cilegon ini prevalensi daripada penyebarluasan narkoba ini ya cukup diperhatikan ya, artinya harus diatensi oleh aparat semua ya. Kita memiliki jumlah penduduk kurang lebih 350.000 ya di sini di Kota Cilegon ini. Sementara yang sudah terpapar di Kota Cilegon itu hampir 5.007 orang untuk satu Kota Cilegon. Artinya untuk setiap kecamatan bagi kelurahan ya sekitar 116 orang. Artinya yang sudah terpapar di situ. Nah, ini ada kewajiban kita ya, secara bersama-sama BNN punya program sekarang ini yang belum terserap kegiatan ini 5 kali lagi untuk melakukan kegiatan P4GN. Salah satunya ya tes urin atau sosialisasi nanti. Saya minta Ketua Paguyuban Kelurahan supaya direalisasikan lurah mana saja yang harus dilakukan tes urin. Ya, bila perlu ya dikumpulkan semua aparatnya, birokrasinya ya. Apakah mau dikasih tahu dulu boleh, atau mau sidak juga boleh itu. Boleh itu. Ya, seperti kami di Kabupaten Tangerang yang pernah kita lakukan itu sidak. Ya. Tanpa dikasih tahu oleh camat, oleh bupatinya itu. Lagi apel, BNN datang langsung
kepung di situ, diperiksa. Nah, di situ ada yang pimpinan bupati, wali kota, camat yang kayak gitu ada. Tapi kalau di sini kasih tahu saja gitu kan. Kasih tahu aja bahwa kita mau ada kegiatan P4GN. Nah, artinya kita sekarang mumpung belum berakhir tahun ini, kita laksanakan program ini. Karena kita Banten ini punya program 5 pilar. Yaitu 5 pilar itu untuk bersih narkoba, salah satu diantaranya di tingkat kelurahan, ya sesuai instruksi Presiden nomor 2 2020, bahwa di situ ketua tim terpadu itu kepala kelurahannya atau kepala desa, dibantu dengan sekdes. Kemudian ada Babinsa, ada Babin Kaptimas, puskesmas atau orang-orang kesehatan. Kenapa harus ada puskesmas? Ya itu untuk menyelamatkan pengguna narkoba itu, Pak. Kalau polisi nggak tahu itu bagaimana cara penyembuhannya orang-orang sakit narkoba, taunya nangkap, barang bukti cukup. Ya, kira-kira gitu. Yang bisa mengelola agen pemulihan ini orang-orang kesehatan. Tadi di situ ada pertanyaan, bagaimana hukumannya pengguna narkoba? Ya, pengguna narkoba ya harus direhabilitasi. Masalah ancaman hukuman tergantung hakim dong. Hakim yang akan menentukan pengguna itu, ya biasanya hakim yang menentukan itu ya ada yang bulanan, ada yang tahunan, tergantung daripada nurani hakimnya itu. Kalau dalam proses peradilan. Tapi sebaiknya orang yang pengguna narkoba itu makanya harus lapor supaya tidak diproses peradilan. Tapi kalau ketangkap sekalipun pengguna biasanya diajukan tetap ke pengadilan walaupun hukumannya hanya 2 bulan, 3 bulan dengan vonis rehabilitasi, dikirimlah ke pusat rehabilitasi secara medis maupun secara sosial. Kalau bandar ya itu hukumannya ya berat, ya pengedar apa kurir itu ini apa bandar itu ya ancaman hukumannya yang jelas 6 tahun ke atas, bisa 15, bisa 20 tahun, bisa hukuman mati gitu kan. Karena merusak generasi bangsa. Nah, ingat Pak Lurah, selaku ketua paguyuban saya minta kepala kelurahan itu diingatkan itu bahwa kita punya program kelurahan bersinar. Jadi kepala desa atau kepala kelurahan selaku ketua satgasnya. Kemudian kita juga di sini ada NU. Nah, saya minta nanti dari penggiat anti narkoba itu harus masuk ke lembaga pendidikan pesantren untuk sosialisasi. Bisa sinergi nanti dengan BNN. Dengan BNN yang perlu dukungan apa-apa itu ini perlu dikomunikasikan. Jadi saya minta kepada seluruh warga Kota Cilegon ya supaya tagline-nya itu apa? Perangi narkoba sekuat baja. Kira-kira begitu ya. Banten waras teteg orang nganggo narkoba. Nah, gitu. Baik, closing statement selanjutnya disampaikan oleh Bung Usman, Ketua Umum DPP Perang Indonesia. Silakan, Bang. Terima kasih untuk peserta dan himbauan saya dan untuk para pemirsa Fakta Banten. Saya menghimbau kepada orang tua waspada kepada anaknya karena di Banten ini ataupun di Cilegon sedang maraknya obat-obat eksimer dan tramadol. Kenapa? Kalau anak sudah terkombinasi dengan narkoba sangat luar biasa, sulit untuk kembali, sulit untuk pulih. Makanya orang tua, saya menghimbau kepada orang tua, ceklah kamar anaknya, ceklah HP-nya, ceklah tasnya. Di situ kebanyakannya itulah dia memakai obat-obatan karena target eksimer tramadol adalah para pelajar, para pemuda semuanya. Karena sehebat apapun seseorang, jika anaknya jadi budak narkoba akan nangis. Kenapa? Saya sendiri, saya 3 kali di dalam penjara, disiksa dengan kepolisian, disiksa dengan sipir, saya tidak nangis. Tapi di saat saya nangis, di saat anak saya menjadi budak narkoba. Karena apa? Bentuk kekhawatiran saya. Bolehlah saya selamat dalam dunia narkoba, belum tentu anak saya selamat dalam bahaya narkoba. Makanya saya kembalikan kepada orang tua, harus waspada kepada keluarga terdekat, kepada masyarakat. Jangan mempunyai rasa tidak peduli. Kita harus peduli. Salah satunya ke keluarga aja dulu. Anak harus benar-benar dipantau. Jangan sampai kita memanjakannya. Jangan sampai kita harus tahu anak itu kena eksimer ataupun tramadol karena pelajar mampunya membeli obat murah.
belum tentu dia membeli ekstasi ataupun sabu yang terbatas. Itu untuk kalangan orang pembisnis ataupun ASN. Tapi untuk pelajar yang saya tahu, ada beberapa orang yang orang tuanya menghadap ke saya ingin direhab. Korban eksimer dan tramadol itu seperti anjing gila, seperti orang gila. Makanya saya menghimbau kepada pemirsa Fakta Banten, pantau anak di rumah, lihat kamarnya, terus dipantau karena tidak menutup kemungkinan narkoba mengintai keluarga kita. Karena narkoba bisa merusak fisik, mental, dan sosial, itu nyata. Makanya di hari Sumpah Pemuda ini saya sangat bangga bisa mensosialisasikan bahaya narkoba di sini, karena pemuda adalah tonggak kepemimpinan masa depan yang akan datang. Mantap. Mungkin itu aja, Bung. Terima kasih, Bung. Selanjutnya Bung Muhriji, Ketua Paguyuban Lurah Kota Cilegon. Silakan, Bung. Ya, terima kasih. Sebagai closing statement, tidak panjang, katakan tidak untuk narkoba. Tadi dari komandan kita menyampaikan bahwa Cilegon ternyata juga angkanya cukup signifikan. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Kota Cilegon, kelurahan, RT, RW, perangi narkoba. mari kita perangi, kita lawan narkoba. Berikan informasi sedetil-detilnya ketika di lingkungan Bapak Ibu ada narkoba. Kalau tidak lapor, sanksi pidananya menunggu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama secara bijak, para orang tua, para habaib, para ulama, para ustadz, mari kita sama-sama bekerja keras semua kalangan untuk menyampaikan ke masyarakat tentang bahaya narkoba. Saya kira itu, Bung. Terima kasih. Oke, baik, pemirsa. Selanjutnya Bung Nazmuddin, Ketua DPD KMPI Kota Cilegon. Silakan, Bung. Baiklah, terima kasih. Mengingat hari ini hari Sumpah Pemuda, yaitu kita seluruh pemuda harus sama-sama berikrar, yaitu bertumpah darah satu tanah Indonesia. Jadi jangan mengotori tanah Indonesia ini dengan narkoba. Dan yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jadi mari kita sama-sama saling mengingatkan sesama kawan ataupun kerabat dan saudara untuk tidak menggunakan narkoba. Dan yang ketiga, berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Mari kita dengan lantang untuk mengatakan tidak kepada narkoba. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Ya. Selanjutnya Ketua DPD Perang Kota Cilegon, Bung Dayat. Silakan. Baik, teman-teman semua, daya ledak bahaya narkoba sangat luar biasa. Bukan tanpa alasan Perang hari ini menggelar peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan tema yang cukup keras, Sumpah Pemuda Anti Narkoba. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu agar kita semua bergandeng tangan, mulai dari pemerintah, mulai dari masyarakat, mulai dari kita semua untuk sama-sama memerangi narkoba. Insya Allah perang tidak hanya hari ini berkegiatan, akan terus berlanjut. Di mana ada BNN, di mana ada pemerintah, di situ ada perang. Saya kira ini komitmennya jelas dari kami Perang bergandeng tangan dengan KNPI, didukung penuh oleh BNN. Mudah-mudahan pemerintah yang diwakili oleh Kepala Paguyuban Lurah yang menjadi benteng pertahanan Kota Cilegon, karena tidak ada satu wilayah pun di Kota Cilegon yang tidak memiliki lurah. Kalau misalkan kelurahannya siaga satu untuk narkoba, bersinar, saya yakin teman-teman semuanya tidak akan pernah ada tempat ruang bagi narkoba di Kota Cilegon. Tapi ingat, Kepala Paguyuban, kalau misalkan lengah Kepala Paguyuban dan seluruh jajarannya, maka salah satu kelurahan akan menjadi sarang narkoba. Ini bahaya. Makanya saya minta kepada Kepala Paguyuban untuk mensosialisasikan kepada Pak Lurah, Pak RT, jangan sampai nanti teman-teman ada RT yang jadi pengedar, ya kan? Ada Pak Kepala, ya kan? Jangan sampai, berarti benteng pertahanan di bawah sudah jebol. Jangan sampai nanti ada lurah yang mengkonsumsi narkoba
ada camat, ada bla 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 bla. Makanya saya berkomitmen di mana ada BNN, di situ ada perang. Sekalipun diajak di rumah makan perang siap, di medan tempur pun kami siap Pak Kepala. Ya. Jadi kami tidak mengenal ruang dan waktu, tidak akan pernah kompromi dengan narkoba. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Lokalnews.co.id. Kota Banten, Paguyuban Lurah, Kepala BNN, Ketua KNP Kota Cilegon, Pemuda Bermutu dan Pemberani, Lakewedine Rontek-Entek Picise, Ketua Umum DPP Perang, selaku pendiri Perkumpulan Anti Narkotika, teman-teman Forum Genre, Generasi Berencana, terus ada JPKP, Jaringan Pendamping Kebijakan Publik, ada media pers online dan KNPI, pengurus, apalagi nih? Ya semuanya lah yang sudah terlibat, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk Indonesia yang akan datang, untuk Cilegon yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Salam pemuda. Salam. Baik pemirsa, untuk sesi yang terakhir kita cukupkan pada podcast Sumpah Pemuda Anti Narkoba 28 Oktober 2020. Katakan tidak pada narkoba. Salam pemuda. Salam. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Sahabat Nanti mau yel ya? dimanapun Mau pakai yel ya? Anda berada, Di sana aja nih enggak. kawan Ini aja, fakta cukupin dan aja. sahabat lokalnews.co.id, Perangi narkoba sekuat baja. Terus ini pembahasan Banten atau harus bincang-bincang kita tetap pada orang kali nganggo ini. narkoba. Udah itu Sampai aja. berjumpa pada kesempatan yang Ah, sama. diarahkan. Terima kasih. Biar gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam. Udah kan?